Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebelum saya membawa kita dalam permenungan dalam bacaan suci hari ini, ada dua kisah yang menarik untuk bisa menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam sebuah kesempatan mendampingi anak-anak bina iman atau yang sekarang disebut sebagai sekami, Putri dan Lestari dikenal akrab, seringkali jalan bersama, bercerita bersama, berbagi apa yang mereka bawa. Intinya kedua anak ini tampak akrab. Namun suatu kali dalam perjumpaan pembinaan, mereka tak lagi duduk bersama. Duduknya saling berjauhan. Lalu kemudian saya bertanya, "Putri dan Lestari, kenapa tumben hari ini kalian duduk berjauh-jauhan?" Lalu teman-temannya pada menyahut, "Mereka sedang bertengkar rumo." Ternyata Putri dan Lestari sedang mengalami konflik di mana mereka, khususnya sang Putri, menyampaikan kepada teman-temannya bahwa sang Lestari naksir dengan salah satu teman dalam ruangan itu. Sehingga Lestari yang merasa kecewa karena kepercayaannya dinodai, akhirnya memilih untuk memutus hubungan pertemanan. Cerita pertama selesai. Cerita yang kedua, seorang imam senior dalam perjalanan di kendaraan bercerita dan kemudian saya bertanya, "Romo, tentu Romo pernah mengalami dan mendapati seorang yang datang dengan memelas memohon bantuan, tetapi rupanya sebenarnya ia ingin menipu Romo. Pertanyaan saya, jika orang itu datang lagi untuk meminta bantuan dan tetap yang ia lakukan adalah untuk menipu Romo, apa yang Romo lakukan?" Lalu jawabannya sungguh menarik. Ia menjawab, "Adik, adalah tugas saya untuk sedapat mungkin membantu orang lain yang mengalami kesulitan, dan kalau sedapat mungkin ada orang yang minta bantu, saya bantu. Perkara apakah ia akan menjadi baik terhadap hal itu atau dia menjadi jahat kepada saya, itu adalah dosa yang harus ia tanggung sendiri." Sebuah pernyataan yang penuh dengan pengalaman pahit, namun tetap ia jalankan sebagaimana tugasnya sebagai seorang gembala. Cerita dua selesai.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma dunia kerap kali membawa kita pada sebuah kenyataan bahwa sebuah hubungan akan menjadi retak ketika sepasang atau lebih mengalami rasa kecewa. Yang awalnya akrab, yang awalnya mesra, namun oleh karena ekspektasi kita, harapan kita terhadap pasangan maupun orang yang kita kasihi begitu besar, atau bahkan kepercayaan yang kita berikan 100%, maka ketika kasih kepercayaan itu dilanggar, kita akan merasa kecewa, kita akan menjadi marah, maka kasih kemudian akan berakhir menjadi benci, dan benci menyebabkan perpecahan. Akan tetapi paradigma yang kedua, jika kita dibenci atau membenci orang lain, maka akan sulit untuk beralih dari kebencian menuju kepada kasih. Dua paradigma yang berkembang dalam dunia ini ingin Yesus tepis dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana ia mengatakan, kalian telah mendengar yang telah disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang biasa terjadi. Namun sebagai seorang Katolik, sebagai murid-murid Kristus, kita diundang untuk menjadi pembawa kasih, bahkan kepada orang-orang yang mungkin telah berbuat salah, mungkin telah mengecewakan, mungkin telah menodai kepercayaan, dan bahkan mungkin telah memberikan penderitaan yang besar bagi kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tentu sebuah ajakan yang tidak mudah jika kita tidak menanamkan kasih kepada Tuhan. Sebab jika kita tidak menanamkan kasih kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Dan jika kita telah menanamkan kasih kepada Tuhan, maka pada saat inilah kita diundang untuk mewujudkannya dengan mengasihi sesama kita. Dan penutup bacaan Injil ini, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya, tidak terbatas pada kesempurnaan fisik. Kita mengejar ketampanan, kecantikan, sehingga banyak sekali yang berupaya pergi ke medis untuk memberikan penampilan yang paling sempurna. Namun yang dikejar oleh Yesus hari ini bukan adalah kesempurnaan fisik, tetapi bagaimana kita sempurna dalam mengasihi sesama kita, baik kepada orang yang baik kepada kita maupun orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari melalui bacaan suci hari ini kita menanamkan kasih Tuhan dan menyuburkannya dengan mengasihi sesama, sambil terus menyempurnakan diri dalam kasih itu. Sebab kita tahu Kristus sendiri telah mengasihi, menjadi teladan kasih itu. Dan jika kita ingin bersatu bersamanya dalam kehidupan kekal, belajarlah dari kasih yang tentu saja tidak luput dari pengorbanan sehari-hari. Semoga kasih Kristus yang telah Ia tanamkan dalam diri kita masing-masing dapat bertumbuh berkembang menjadi kasih yang nyata dalam perjuangan sepanjang hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.